Monggo silakan nanti sambil disimak ya. Ini, jadi cuma saya ganti judulnya sebenarnya. Oke, gini ya. Ini kelihatan nggak sih kecil banget kayaknya ya? Mungkin ini sedikit perkenalannya. Ini nggak terlalu penting ya. Ini saya dulu kuliah di UGM, kemudian SMA-nya SMA 1 Bantul. Mungkin ada yang satu alma mater dengan saya di SMA 1 Bantul, SMP 1 Bantul. Kemudian saya juga aktif dulu di beberapa organisasi di SMP, SMA. Kemudian ini beberapa workshop, kemudian kompetisi dan seminar yang pernah saya ikuti. Kemudian ini beberapa publikasi ya, ini nggak kelihatan ya. Saya yakin nggak kelihatan sih, tapi nggak apa-apa. Nanti saya sambil ceritakan sambil jalan ya. Ini beberapa publikasi karya saya yang pernah dimuat di berbagai media ya. Kenapa media? Nanti saya jelaskan juga karena saya dulu awalnya memang ranahnya di jurnalistik seperti itu. Nah, kemudian ini ada beberapa achievement, foto-foto saya, kemudian nah ini nanti juga tak sampaikan di belakang lah. Kemudian experience yang lain. Nah, mungkin di sini ya, ini sekaligus perkenalan biar sebenarnya kayak apa sih karir saya begitu kan. Nih. Oh, gini aja ya. Maaf ya, saya jarang ngisi jadi. Oke, ini sedikit perkenalan tentang saya sekaligus brand yang saya pegang sekarang. Jadi saya kenal fotografi itu di tahun 2008. Waktu itu saya masih SMA kelas 3 kalau nggak salah ya. Iya, kelas 3 awal lah begitu kenal fotografi karena waktu itu kecemplungnya itu nggak disengaja gitu. Jadi waktu itu di masa SMA itu saya merasa teman-teman saya di SMA 1 mungkin kalau teman-teman sekolah di sekolah yang favorit akan merasakan hal yang sama seperti saya gitu kan. Apalagi saya ini orangnya bukan tipikal orang yang berprestasi gitu kan. Lihat teman-teman hampir tiap Senin di SMA 1 Bantul itu selalu ada yang menyumbangkan piala begitu kan. Nah, dari situ saya merasa melihat pencapaian teman-teman saya itu, wah teman-teman saya bisa ngasih sumbangan piala, kemudian kejuaraan-kejuaraan lain yang hampir tiap Senin itu selalu ada gitu. Dan saya dari kelas 1 sampai kelas 3 nggak pernah mendapatkan itu kayak gitu kan. Nggak pernah merasakan seperti itu sampai di satu titik saya harus berprestasi nih sebelum lulus begitu kan. Tapi nggak mungkin melalui akademik kan kayak gitu kan. Jadi nah waktu itu ada info dari salah satu guru saya, ada lomba fotografi lah semacam itu. Kemudian saya beranikan diri untuk saya bisa, padahal waktu itu kamera aja nggak punya gitu kan. Nah dari situ saya pinjam kamera sepupu saya. Nah, singkat cerita foto saya lolos jadi nominasi dan kemudian dapat kesempatan untuk workshop selama 3 hari, diikut langsung sama fotografer profesional selama 3 hari. Nah dari situ saya ngerasa wah fotografi asik juga, ternyata ada ilmunya dan rasa bangga banget ketika di tahun 2008 ya teman-teman, waktu itu baru mulai bergeser ke digital. Kamera itu masih mahal sekali. Saya itu waktu itu pakai 1000D itu seri yang sekarang kayak cah-cah SMP SMA aja pakai itu malu gitu kan. Nah, tapi waktu itu saya ya itu kamera yang benar-benar berharga buat saya waktu itu kan. Nah, singkat cerita itu saya dapat ilmu itu kemudian merasa ini sesuatu yang menarik untuk ditekuni gitu kan. Dan langsung mengubah impian saya gitu. Waktu itu saya masuknya di IPA dan ngerasa nggak cocok sebenarnya di IPA. Kemudian apa nih yang dekat dengan fotografi, kemudian masuk di komunikasi UGM waktu itu yang paling dekat dekat dengan ilmu fotografi apa waktu itu yang di UGM ya adanya komunikasi. Waktu itu saya belum kenal di ISI sebenarnya ada jurusan fotografinya gitu, tapi saya pengennya
kok tetap pengennya ke UGM ya gitu kan. Nah, alhamdulillah masuk di situ dan mendapat banyak pengalaman fotografi itu justru malah di organisasi, karena di kuliah di kampus itu fotografi itu cuman 3 SKS alias 1 mata kuliah, itu pun di semester 5 kalau nggak salah, itu pun fotografinya jurnalistik gitu. Jadi bukan bukan foto bukan nggak mendalami semuanya gitu. Jadi waktu kuliah awal-awal itu juga rasa kok salah jurusan apa ya gitu. Tapi alhamdulillahnya ketika saya bergabung dengan UFO, kemudian PPC dan Balairung, saya belajar banyak di situ. Jadi UFO itu unit fotografi UGM, jadi kayak UKM-nya fotografi di kampus gitu kan. Kalau PPC itu sama, komunitas fotografi juga, tapi kelasnya di jurusan di komunikasi. Kemudian Balairung di situ Persma, pers kampus, dan saya di situ masuk sebagai di divisi artistiknya, fotografi dan artistik. Jadi benar-benar terasah fotografinya di situ, mendapatkan teman-teman yang sehobi, dan akhirnya enjoy lagi kuliah. Ketika awal-awal tadi masuk semester pertama, aduh, masuk mata kuliahnya itu kayak karena di Visipol ya, jadi harus belajar tentang politik, tentang ilmu sosial, masih apalagi kewarganegaraan atau apalah dulu yang bikin saya di semester 1 itu nggak nyaman gitu. Tapi alhamdulillah dari organisasi ini saya banyak belajar, berkembang, dan mendapatkan banyak relasi yang akhirnya sampai sekarang itu benar-benar saya manfaatkan, saya dapatkan, saya rasakan manfaatnya kayak gitu. Jadi selama perjalanan panjang dari awal kuliah kemudian sampai sekarang ini, pekerjaan-pekerjaan saya, kemudian opportunity yang saya dapat itu kebanyakan dari organisasi, dari pertemanan gitu. Berlanjut ya, di 2010 saya ya seperti yang saya bilang tadi, karena saya itu di awal masih biasa ya. Ini teman-teman fotografer mungkin juga merasakan jadi fotografer apa sih? Karena fotografer itu ranahnya sangat-sangat luas gitu. Jadi waktu itu karena saya itu belajarnya di komunikasi UGM, jadi yang dipelajari adalah jurnalistik kayak gitu. Meskipun waktu itu ada penjurusan, ada 2 ya, jurnalistik sama komunikasi strategis kayak gitu. Tapi saya lebih ke jurnalistik. Jadi awalnya saya motret untuk berita, bikin berita gitu. Apalagi di Persma itu yang Balairung itu kan pers kampus. Jadi foto-foto saya hunting gitu kan, saya cari berita, diupload di kanal medianya di web, kemudian juga di sosial media begitu. Itu sebagai foto berita gitu ya. Kemudian juga berlanjut di 2010 itu ada banyak pengalaman saya freelance, kemudian pernah motret juga buat media ini ya, media cetak. Kalau teman-teman yang di Jogja pasti tahu lah Kedaulatan Rakyat. Tapi nggak tahu ya kalau teman-teman milenial sekarang pada tahu koran Kedaulatan Rakyat nggak sih? Itu koran paling besar di Jogja waktu itulah ya. Nggak tahu sekarang. Karena kayaknya udah nggak ada yang baca koran. Gitu. Kemudian juga pernah freelance di Jogja Rumah gitu kan. Motret properti buat dijual gitu kan. Dan freelance-freelance lain yang nggak bisa saya sebutkan banyak sekali ya, dari 2010, 2011 itu periode-periode saya banyak belajar mengasah diri di kampus dan di freelance kayak gitu. Nah baru di 2011 itu saya mulai merintis sama teman, sama sahabat saya, ada Mas Huda sama Bang Zia waktu itu bikin usaha apa ya dulu ya. Namanya sebenarnya awal bukan ilusi, saya lupa apa dulu sampai berubah nama 2 atau 3 kali kayak gitu. Biasa ini juga penyakitnya teman-teman yang masih baru sih ya, jadi kayak nggak fokus mau ngerjain apa, kemudian banyak pemikiran, terus gonta-ganti brand lah gitu. Nah waktu itu kami sempat mengerjakan proyek buku tahunan. Jadi 2 tahun pertama saya merintis brand itu ya di situ, bikin buku tahunan. Alhamdulillah di tahun pertama itu satu sekolah waktu itu pekerjaan yang kami kerjakan. Kemudian di tahun kedua saya lupa 2 atau 3 begitu. Ya karena ini yang bisa saya lakukan waktu itu, ya tanpa modal sama sekali.
karena modal saya pengetahuan, modal saya skill fotografi, punya kamera, ya kan, punya teman-teman fotografer, nah itu kan juga modal gitu. Kemudian kebetulan partner saya, Bang Zia itu skillnya di desain, kemudian yang satunya Mas Huda itu skillnya di marketing waktu itu. Jadi pembagian tugasnya kurang lebih seperti itulah. Nah itu awal banget merintis di 2011. Nah sambil berjalan itu saya juga masih nge-freelance ya teman-teman. Jadi kalau ada tawaran pekerjaan apa disikat ya kan, dari vendor apa bantuin gitu kan. Nah termasuk yang saya tulis ini ya, kenapa saya tulis ini PPKD ini karena ini saya freelance di sana sampai sekarang pun masih sering bantuin gitu. Jadi PPKD ini salah satu konsultan media, jadi bikin kerjanya bikin profil rumah sakit, company profile, bikin majalah, bikin terbitan-terbitan di fokus pada instansi di rumah sakit atau di dinas kesehatan lah, semacam itu. Ini masih berlanjut sampai sekarang, saya masih bantuin juga untuk PPKD kayak gitu. Makanya saya tulis. Kemudian nah tadi ilusi itu tadi berkembang lagi karena sambil berjalan itu tadi, oh ya buku tahunan tadi itu cukup ya, selesai di tahun kedua. Rasa udah, wah nggak cocok kayaknya. Kemudian Mas Huda kemudian juga resign, bukan resign sih ya, menyudahi gitu. Jadi tinggal saya berdua sama Bang Zia kayak gitu kan. Kemudian saya sama Bang Zia merintis lagi yang namanya Ayo Nikah Wedding gitu. Jadi ini masa-masa di mana saya fotografinya nggak terlalu saya ini ya, nggak terlalu saya fokuskan karena lebih banyak fokus pada usaha di Ayo Nikah Wedding Service ini yang waktu itu fokus di usaha di produknya adalah undangan dan souvenir. Gitu. Dan ini meskipun ada juga di situ Ayo Nikah itu ada Ayo Nikah fotografi juga, Ayo Nikah wedding service, tapi waktu itu saya masih merasa setengah-setengah Ayo Nikah fotografinya. Kenapa? Karena waktu itu saya masih bimbang, masih ragu untuk masuk ke komersial, terutama di wedding fotografi, karena memang basic saya benar-benar ada di fotografi jurnalistik. Itu sesuatu yang berbeda, yang jauh banget teman-teman. Jadi merasa bimbang, jadi kayak setengah-setengah menjalaninya begitu. Tapi tetap ada, brand itu tetap ada. Bahkan sampai sekarang masih nanti di rebranding, nanti ceritanya di 2021. Nah, jadi fotografi tetap masih jadi sampingan saya sembari membesarkan Ayo Nikah Wedding ya, Ayo Nikah invitation, bikin undangan sama souvenir itu ya di tahun-tahun itu 2013 sampai 2015 itu rame banget lah begitu, sampai nggak kuat ngurus yang lain begitu. Kemudian di 2016 ini juga ada momentum yang bagi saya cukup krusial karena sembari saya tetap motret itu aset saya itu nambah teman-teman. Jadi kamera, lensa, kemudian peralatan lighting itu sesekali buat motret wedding ya, gitu kan. Motret wedding itu saya lakukan ya paling sebulan sekali 2 kali gitu. Meskipun brandnya nggak kami push gitu kan. Nah, di situ saya ngerasa aset saya kok ngerasanya nggak bisa bermanfaat banget gitu kalau cuma disimpan. Makanya sering dipinjem malah, sering dipinjem, kemudian pernah rusak, kemudian aduh kok malah tombok nih, dipinjam sama teman-teman, kadang malah pekewoh itu apa ya, sungkan ketika aduh gimana nih, rusak nih kayak gitu kan. Akhirnya memberanikan diri di 2016 itu dengan alat yang sangat terbatas. Kamera itu waktu itu baru cuman punya 2 atau 3 lah begitu. Memproklamirkan diri, nih aku punya ASK gitu. Waktu itu harapannya biar apa? Biar teman-teman yang biasanya minjem itu setidaknya nyewa meskipun tidak sesuai harga yang saya terapkan waktu itu. Jadi saya bilangnya ke teman-teman ya buat ganti penyusutan lah gitu. Nah dari situ ternyata alhamdulillah
jadi duit juga ternyata ketika disewakan, meskipun ya tantangannya banyak, kayak hilang, kemudian digelapkan orang, kayak gitu, rusak, ya itu biasa, kayak gitu ya. Nah, jadi kemudian di 2017 ya, jadi di 2017 itu jadi ASK juga berjalan, kemudian saya punya brand lagi nih, gitu kan. Jadi bukan punya brand lagi, di rebranding sebenarnya ya. Ilusi Graphic Studio itu difokuskan sebenarnya. Nah ini yang saya bilang di awal tadi, penyakitnya pengusaha baru itu opo-opo digarap gitu loh. Opo-opo digarap. Jadi kayak merasa semuanya bisa gitu. Ya sebenarnya nggak apa-apa aja sih kalau memang teman-teman ngerasa memang bisa gitu, tapi kenyataannya kok buat saya pribadi itu akan sangat sulit untuk berkembang cepat gitu ya, berkembangnya pelan-pelan tentunya gitu, dan itu udah saya rasakan. Nah, Ilusi Graphic Studio yang awalnya itu nggarap macam-macam ya, jadi awalnya nggarap foto tahunan, nggarap foto apa, difokuskan lebih ke garap untuk kebutuhan korporat. Jadi lebih tepatnya sih di dokumentasi event kayak gitu. Karena kebetulan alhamdulillah saya lupa tepatnya di 2015 atau 2016 itu kita kerjasama sama beberapa vendor WO, kok WO, astagfirullah, IO ya, event organizer yang sering membutuhkan bantuan untuk dokumentasi event korporat, dan di situ alhamdulillah tim kami banyak berkembang di situ karena hampir tiap bulan tuh ada event-event besar gitu kan. Ya adalah setiap bulan 2-3 kali event gitu, dan klien-klien korporat, nggak cuman UMKM, korporat pun bahkan multinasional ya, kayak World Bank, kemudian MSD, Danone, kayak gitu, yang kliennya memang korporat, dan tantangannya tentu ya tinggi ya. Pernah di awal itu juga kita shock juga karena ternyata effortnya harus tinggi, harus ngobrol dengan bule-bule juga, ternyata bahasa Inggrisnya juga harus diperbaiki, kemudian tekanan dan kebutuhannya juga tinggi lah begitu. Nah itu terkait Ilusi Pictures ya, ini masih berjalan sampai sekarang, brand ini masih ada begitu. Kemudian Happy Seed ini side project saya, istri bikin project, bikin souvenir biji tanaman ya, ini salah satu inovasi saya waktu itu untuk bikin souvenir yang berbeda gitu. Mungkin teman-teman bisa cek di happyseed.id ya, lebih jelasnya ini nggak akan saya bahas lebih lanjut. Kemudian jadi di 2000 berapa akhirnya ya, 2018 19 nggak terlalu ada perubahan yang signifikan ya. Brand saya masih berjalan waktu itu, ASK, Ilusi Pictures, kemudian Ayo Nikah. Nah baru di 2020 kena dampak pandemi. Nah ini juga salah satu pukulan berat buat kami begitu, dan harus menutup salah satu lini bisnis kami di Ayo Nikah yang wedding card gitu ya, yang undangan sama souvenir itu harus kami tutup. Meskipun saya bilang nggak serta-merta karena pandemi itu kayak jadi momentum aja sih sebenarnya untuk wangun gila nutup saiki gitu kan. Sebenarnya udah kepikiran mau nutup itu udah setahun sebelumnya gitu, ketika demand-nya sudah mulai turun banyak lah karena udah berpindah ke digital. Jadi teman-teman sekarang sering dapat undangan nikah itu kan undangannya digital kan gitu. Maksudnya yang pakai undangan cetak itu udah semakin sedikit. Kalau dulu misalnya saya bilang di tahun-tahun awal dulu saya itu, orang biasanya nyetak itu minimal 500 itu udah minimal banget ya. Rata-rata itu 700 800 gitu. Tapi semenjak tahun berapa ya, saya lupa, 2017 atau 18 itu mulai penurunan gitu kan. Cuman 300-an begitu kan, dan semakin kecil. Makanya kami putuskan untuk waktu pandemi kemarin di bulan Juni kalau nggak salah 2020,
kita tutup gitu kan, daripada jadi pikiran gitu kan. Ya pikiran banget karena memang waktu itu masih ada berapa ya, SDM tersisa 4 kalau nggak salah ya, masih ada 4, jadi benar-benar jadi apa ya, kalau nggak dihentikan malah jadi pengeluaran yang lumayan besar kayak gitu. Nah jadi di 2020 itu kemudian juga Illusi Pictures yang biasanya event benar-benar off karena memang nggak boleh ada event gitu kan. Jadi waktu itu saya sama teman-teman ASK untuk kepikiran bikin brand baru yang memang bisa jadi pengganti pemasukan, karena di ASK juga kebanyakan customer-nya itu vendor wedding, vendor event yang ketika pandemi terjadi, event nggak ada, wedding nggak ada. Dolan juga orang-orang pada takut dolan kan gitu. Jadi awal pandemi itu langsung drop, omset drop hampir di semua lini bisnis saya begitu kan. Jadi ya bikin inovasi baru yang paling enggak bisa jadi tambah pemasukan lah waktu itu. Maka kita kepikiran bikin vendor baru gitu kan, bikin brand baru namanya Photopro. Jadi spesialisnya di foto produk. Waktu itu kita ngelihatnya sih karena pandemi, jadi semua orang itu jadi kayak dodolan opo wae gitu kan. Ada yang bikin roti ya kan, didol, dijual, kemudian bikin apa dijual. Jadi hampir semua orang itu jadi kayak nggak malu untuk jualan. Nah, di situ kita ngelihat ada potensi yang cukup bagus untuk digarap gitu kan. Makanya kita bikin Photopro ini. Gitu. Kemudian juga di 2021 tadi yang Ayo Nikah Fotografi coba saya rebranding lagi, saya bikin konsepnya lebih matang lagi dengan segmentasi yang lebih spesifik. Baru awal tahun ini sih, baru saya launching tuh bahkan Februari kemarin kayak gitu, di relaunching ya, karena sebenarnya embrionya ya dari Ayo Nikah gitu, cuman diganti brand, kemudian penyegaran lah di konsep dan lain sebagainya. Gitu sih. Nah, kurang lebih ini ya, perjalanannya seperti itu, teman-teman. Ya ini tentunya nggak seindah dan tidak semudah yang tertulis di sini, Bang. Tadi juga apa namanya, cuman tinggal masukin ting 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 gitu kan, masukin logo gitu. Padahal sebenarnya ceritanya sungguh luar biasa, naik turunnya dari 2008 sampai 2021 ini memang bukan sesuatu yang mudah buat saya begitu. Jadi itu ya teman-teman. Jadi sekarang ini brand yang masih hidup itu ya Vintesia, Photopro. Jadi Vintesia di wedding ya, Vintesia di wedding, Photopro di foto produk, kemudian Illusi itu mati suri karena memang belum kita hidupkan lagi karena belum ada event. Kemudian ASK masih juga ini rentalan, masih jalan sampai sekarang. Kemudian Happy Seat juga masih ada gitu. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Nah, mungkin pertanyaannya ini ya, kenapa sih harus bikin brand kok banyak-banyak gitu? Sebenarnya saya tidak menyarankan ya teman-teman harus bikin brand sebanyak ini gitu. Tapi karena bagi saya itu wis kadung gitu. Tapi yang perlu diingat adalah nggak mungkin semuanya tuh akan mulus begitu aja gitu. Artinya semuanya terus growth-nya bareng bagus semua, itu kayak gitu, nggak mungkin gitu. Tadi seperti saya bilang, di periode-periode tertentu saya akan memprioritaskan brand ini dulu nih kayak gitu, dan yang lain tentunya akan agak turun gitu kan. Nah, kenapa perlu dipisah? Karena memang lebih baik brand itu spesifik gitu daripada palu gada. Taruhlah saya bikin brand namanya Afnan Fotografi misalnya kan, layanannya foto wedding, foto produk, foto ini, foto kabeh ono gitu kan. Itu akan mengurangi trust atau kepercayaan orang untuk order ke saya gitu kan, karena janjiannya opo sih yang jadi spesialisasi. Nah, ketika brand itu punya spesialisasi, dia akan stand out, dia akan lebih fokus, dia akan lebih
dilirik karena tentunya yang orang juga nggak akan bingung gitu loh. Oh ini tuh jasanya ini toh gitu. Jadi kenapa dipisah-pisah? Jawabannya seperti itu sebenarnya. Kenapa harus brandnya ini, kemudian di apa, fokusnya ya kurang lebih seperti itu. Gitu ya. Ini panjang banget ya kayaknya gitu ya, ceritanya. Oke. Apalagi yang mau tak ceritakan ya? Mungkin itu dulu sih buat pengantarnya ya. Ada pertanyaan dulu, boleh gitu. Oke. Oke. Belum ada? Baik, Mas Afnan. Ya ini, atau kalau mau dilanjutkan dulu tadi ada ini ya, sepertinya landscape untuk fotografi. Oke, boleh deh yang ini sekalian ya. Oke, jadi fotografi itu sebenarnya cuma ada di 3 hal ini. Jadi landscape ya, landscape itu berarti gambaran besarnya. Ini maksudnya bukan fotografer landscape ya teman-teman, tapi fotografi profesional fotografer itu ranahnya ya cuma ada di 3 hal ini. Kayak gitu. Yang pertama adalah jurnalis. Nah seperti yang saya bilang tadi jurnalistik gitu. Ini ranahnya fotografi untuk media. Jadi kebutuhan untuk berita, kebutuhan untuk pemberitaan di media, baik media cetak, media elektronik, media online, begitu. Dan teman-teman jurnalis punya kode etik yang memang yang berbeda daripada fotografer-fotografer yang lain. Jadi kode etiknya bukan kode etik fotografer lagi, tapi kode etiknya ngikut kode etik jurnalis, begitu. Jadi foto-fotonya juga bukan foto yang semau gue, bukan foto yang diminta pasar, tapi foto-foto yang memang menggambarkan kenyataan gitu. Jadi kata kuncinya di ini ya, di fakta ya, di faktualnya. Jadi fotonya itu harus menggambarkan keadaan real, tidak boleh dibuat-buat gitu. Bahkan sampai di bagian di editingnya juga terbatas kan, nggak boleh di aneh-aneh kayak di ranah-ranah yang lain gitu kan. Nah, kemudian di bagian yang paling kanan itu artis ya. Maksudnya adalah fotografer art gitu kan, art fotografer. Ini ranah yang seniman. Jadi ranah seniman itu ranah yang semau gue. Mau motret apa ya tergantung kesukaannya si fotografer sendiri gitu. Nah, kayak pelukis ya kan, mau lukis apa gitu kan, sakar-karpe dewe kan, orek-orekan gitu kan. Nah ini ada juga di fotografi yang seperti itu. Jadi motret apa yang dia sukai, motret apa yang dia pinginkan, terserah dia lah gitu. Nah, prospeknya ya ada juga, maksudnya ada juga yang orang yang memang menghargai karya-karya fotografi art itu juga ada, dijual juga bisa. Dan kalau terkenal biasanya ya kalau artis kayak gitu kan, seniman itu nek wis terkenal juga bisa cuannya juga gede gitu kan. Nah, kemudian yang di tengah ini adalah yang di di antara artis kemudian dan juga di antara jurnalis gitu. Jadi ada yang namanya fotografer komersial. Jadi yang namanya komersial berarti foto-fotonya adalah ditujukan untuk kebutuhan komersial. Contohnya misalnya komersial atau misalnya untuk memenuhi kebutuhan pasar gitu ya. Jadi misalnya untuk foto iklan, kemudian semua foto-foto berbayar lah, kayak misalnya foto wedding, kemudian foto wisuda, baby, kemudian foto apa lagi ya, banyak banget lah pokoknya komersial seperti itu. Nah, kemudian yang komersial ini punya perbedaan yang cukup signifikan dari jurnalis maupun artis gitu. Nah, kalau jurnalis tadi titik beratnya pada faktualitasnya, nah, kemudian kalau komersial itu ya apa yang disukai klien gitu kan. Jadi kayak foto pesanan lah. Kalau misalnya Mas Afnan tolong dibikinkan foto, saya mau butuh foto untuk
rumah sakit saya nih, misalnya saya punya rumah sakit, tolong difotokan yang bagus-bagus ya, kemudian ini mau tak pakai buat kalender nih, kayak gitu. Nah, foto-foto pesanan seperti itu bisa disebut foto komersial, kayak gitu. Nah, kemudian apa yang di bawahnya itu photopreneur itu lebih turunannya lagi lah. Nah, kalau tadi fotografer komersial itu ya kerjaannya cuma motret aja gitu kan. Nah, kalau photopreneur atau ini sebenarnya istilah baru ya, sebenarnya photopreneur ini istilah gabungan antara fotografi dan entrepreneurship. Jadi entrepreneur yang di ranah fotografi, kurang lebih seperti itulah photopreneur. Nah, fotografinya apa? Tentunya di komersial kayak gitu. Jadi turunannya itu dan membutuhkan lebih banyak skill atau pengetahuan untuk bisa jadi tidak biasa saja. Kalau cuma fotografer komersial, ya kerjanya cuma motret gitu kan. Klien minta apa, ya kita foto kayak gitu. Tapi photopreneur lebih dari itu. Gimana caranya bikin brand, kemudian bisa memasarkan dengan baik, dan lain sebagainya. Nah, yang tadi saya bahas dari awal sampai akhir terkait karir saya itu ya akhirnya mengerucutnya di sini. Karena di awal di jurnalis saya ngerasa nggak cocok. Hal yang bikin saya nggak cocok itu apa sebenarnya di jurnalis? Satu, karena waktu itu saya sempat liputan, motret letusan Merapi, teman-teman, 2010 ya. 2010 itu jadi momentum yang bikin saya benar-benar kapok jadi jurnalis. Karena motret, ya bayangkan di saat Merapi mulai meletus besar, ya tugas jurnalis harus ada di garda depan gitu, untuk motret realita yang ada di sana itu seperti apa. Saya harus naik ke atas, motret korban di sana, motret rumah-rumah yang hancur, motret ternak-ternak yang bergelimpangan di jalan, orang-orang yang juga bergelimpangan, kemudian melihat korban secara langsung dari yang masih ada bentuknya sampai yang udah hangus kayak gitu. Nah, itu yang membuat saya nggak cocok. Wah, kayaknya nggak bisa nih saya di sini. Karena setelah itu saya selama 3 hari itu nggak makan, nggak enak, tidur nggak nyenyak gitu. Bahkan takut sendiri. Jadi kayak saya nggak tahu ini fobia atau apa atau trauma ya, mungkin lebih tepatnya trauma ya. Ngelihat karena 2 hari 3 hari itu saya motret banyak korban gitu kan. Dari semua korban yang ada tuh saya lupa ya, sekitar 60 ya kalau nggak salah ya. 60 korban itu saya lihat semua itu wujudnya itu, karena di hari terakhir saya motret itu dari pagi sampai tengah hari, karena saya udah saking takutnya naik ke atas gitu kan, takut juga resiko kena awan panas ya, karena di hari sebelumnya saya tuh barusan di tempatnya Mbah Marijan turun, belum ada setengah jam, tempat itu tuh hancur gitu kan. Jadi setelah itu udah nggak berani naik lagi. Akhirnya saya tetap cari berita di mana itu namanya, Sarjito, nungguin korban gitu kan. Dari korbannya 1 sampai 60 saya lihat semua dan bentuknya Masya Allah kayak gitu. Itu yang bikin saya merinding dan wah nggak cocok nih jadi jurnalis gitu kan. Meskipun ya itu udah jadi kayak waktu itu jurnalistik udah saya udah saya pelajari, kemudian sudah cukup bikin saya dapat duit juga karena saya motret buat media juga, saya motret banyak lah waktu itu. Tapi kemudian bergeser gitu kan. Tapi bergesernya juga benar-benar perlahan ya, nggak bisa sampai kemudian sampai kayak cepet langsung jadi sekarang jadi komersial fotografer itu stepnya lama gitu kan. Nggak bisa langsung berubah karena saya dulu tuh kayak rasa nggak keren jadi tukang foto gitu kan. Tukang foto nikahan gitu tuh saya dulu waktu itu ngerasa ih kok nggak keren banget sih kayak gitu. Tapi ketika di perjalanan, rasa cuannya lumayan gitu kan, gede juga gitu kan. Kemudian juga resikonya nggak segede jadi jurnalis kayak gitu, dan potensinya lebih besar kayak gitu. Jadi yang namanya orang usaha itu kan nggak kayak orang terima gaji ya. Ketika kita memang benar-benar tekun, telaten, bisa dapat
pemasukan yang yang gede gitu kan, yang lebih banyak dari apa yang saya lihat waktu itu dari seorang jurnalis gitu. Nah, kurang lebih seperti itu, makanya saya kemudian memutuskan untuk jadi fotografer komersial dan akhirnya jadi photopreneur akhirnya. Nah, itu yang saya bikin jadi ngerasa saya itu bukan tukang foto gitu loh. Saya bisa bilang saya itu bukan tukang foto, tapi saya fotografer profesional, saya seorang photopreneur kayak gitu, yang memang membangun bisnis di bidang fotografi seperti itu. Jadi kita luwih keren sih gitu kan. Meskipun sekarang juga masih motret wedding juga, masih jadi tukang foto wedding gitu kan. Gara-gara pandemi. Oke, seperti itu. Jadi, nah, kemudian terkait photopreneur ini, jadi ini sesuatu yang apa ya, butuh keahlian dan butuh ketelatenan lebih dari seorang fotografer komersial saja begitu, karena pada akhirnya ya kita membangun bisnis gitu. Nah, ini saya kebetulan dapat materi yang bagus banget ini dari salah satu guru saya di Bandung, namanya Kang Azmi, ownernya File Studio. Beliau ini bikin diagram photopreneurship. Jadi apa aja sih yang harus dimiliki atau skill apa yang harus dimiliki oleh seorang seorang photopreneur kayak gitu. Nah, ternyata nggak cuma fotografi aja gitu. Kalau tadi fotografer komersial misalnya, lu mungkin cukup belajar basic fotografi ya. Nah, ini di bagian sini, kelihatan nggak sih? Nah, ini basic fotografi. Basic fotografi bukan artinya bukan hal yang basic aja, tapi maksudnya ya tergantung dia fotografernya di bidang apa ya, kayak gitu. Misalnya di newborn fotografi ya berarti dia harus paham tentang newborn fotografi begitu, atau dia motret di wedding ya dia harus paham apa itu basic wedding fotografi. Itu jadi skill utama yang harus dimiliki seorang fotografer gitu kan, basic fotografinya begitu. Kemudian juga basic lighting. Basic lighting ini karena seorang fotografer itu mengabadikan momen itu karena menggunakan cahaya. Jadi fotografi itu seperti halnya melukis cahaya. Tanpa cahaya fotografi itu nggak ada. Jadi seorang fotografer wajib dan harus tahu karakter pencahayaan itu seperti apa, gitu kan, arah cahaya itu seperti apa, dan lain sebagainya. Banyak sekali yang harus dipelajari. Ini di sisi fotografinya, begitu. Kemudian juga di art dan taste. Nah, karena fotografi itu ya tadi saya bilang di sebelah kanan tadi kan art ya, ada seninya memang gitu. Fotografi itu bagian dari seni visual yang kalau teman-teman fotografer nggak punya taste ya nggak laku gitu, karena tadi ya di komersial tadi itu kan harus apa ya, foto itu harus bagus, harus enak dipandang, harus oke di depan customer, di depan klien kayak gitu. Jadi art dan taste ini sesuatu yang sangat penting. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah communication dan interpersonal ya. Jadi seorang photopreneur itu wajib punya skill komunikasi. Jadi gimana caranya mendengarkan brief gitu kan. Jadi komunikasi itu nggak cuma ngomong ya teman-teman. Jadi malah lebih tepatnya banyak mendengarkan seperti itu. Jadi mendengarkan seperti apa sih kemauan customer, bagaimana sih apa sih yang lagi dibicarakan sama orang gitu kan. Dan gimana cara menyampaikan ide-ide itu menjadi sebuah konsep atau brief yang kemudian jadi sebuah karya yang bagus dan bisa layak dijual kayak gitu. Jadi di komersial memang harus seperti itu, harus bagus, harus layak dijual karena ya kita dapat cuannya itu dari customer, dari klien kayak gitu. Gitu ya. Beda misalnya kayak jurnalis tadi ya, dia mendapatkan gaji dari media gitu, yang freelance dari kantor berita begitu, bukan dari customer gitu kan. Nah, dan yang terakhir ini adalah business skill. Jadi karena kita membangun sebuah brand, ya harus paham gimana cara mengelola SDM, gimana literasi keuangannya, harus paham mengelola keuangan, kemudian gimana apa namanya
HRD-nya, kemudian research-nya, besok itu mau bikin produk apa lagi, bikin pengembangan apa lagi, inovasinya seperti apa, dan banyak sekali skill bisnis yang teman-teman harus pelajari kayak gitu. Nah, sebegitu rumitnya gitu kan kalau teman-teman mau menjadi seorang entrepreneurship. Jadi harus banyak yang dipelajari. Tapi tentunya ini ketika teman-teman itu passion di situ, ini akan jadi sesuatu hal yang menyenangkan dan jadi tantangan yang inilah layak untuk diperjuangkan kayak gitu. Gitu ya. Ini yang bagian luar ini nggak saya jelaskan ya. Ini nggak terlalu relevan sama yang saya sampaikan kayak gitu. Oke, nah mungkin itu ya. Jadi biar teman-teman juga ada gambaran ketika jadi fotografer itu mau jadi fotografer yang seperti apa gitu kan. Mau jadi jurnalis atau mau jadi komersial fotografer atau mau jadi art photographer kayak itu, biar teman-teman juga paham ternyata ada banyak sekali peluangnya di fotografi kayak gitu. Nah, kalau saya sendiri karena di sini saya sifatnya sharing, saya menceritakan apa yang terjadi dan apa yang saya alami begitu kalau saya di komersial, kemudian jadi brand owner kayak gitu, jadi photopreneur. Nah, ini kemudian tak tunjukin ya beberapa portofolio saya. Ini portofolio sejak awal banget ya, karena biar tahu dulu itu saya motret apa gitu kan. Nah, ini waktu saya awal-awal dulu motret. Nah, dulu waktu saya masih jadi jurnalis, saya banyak motret berita, motret, mana tadi? Nah, ini dia. Dokumenter ya. Dokumenter itu bagian dari jurnalistik juga. Jadi lebih ke project-project long term. Jadi kayak motret di sana sampai berapa minggu, selama berapa bulan kayak gitu untuk mengabadikan event-event yang atau kejadian-kejadian yang jangka panjang kayak gitu. Nah, ini beberapa project saya dulu dokumenter. Ini waktu itu sempat ke Lombok juga. Nah, ini juga ada, ini 2000 berapa ya? 2014 kalau nggak salah. Waktu itu saya juga aktif di beberapa komunitas fotografi di ranahnya jurnalistik ya waktu itu. Kemudian saya dapat grant juga waktu itu untuk ikut workshop dan dimentori langsung oleh fotografer-fotografer profesional dokumenter ya waktu itu ya, bukan komersial. Dan ini salah satu karya saya yang dipamerkan juga waktu itu di mana itu ya, di LIP kalau nggak salah, di Jogja. Nah, kayak gini, ini kan foto berita nih kayak gini sebenarnya. Saya menyoroti gimana sih di dalam benteng itu seperti apa gitu. Jadi kontrasnya luar benteng sama dalam benteng, kemudian gimana sih perjuangan orang-orang yang hidup di dalamnya kayak. Ini kan bukan sesuatu yang bisa saya jual sebenarnya kan, tapi ya nilai beritanya lah, seperti itu. Termasuk yang ini juga, yang kayak gini. Oke. Mana lagi ya? Bentar. Nah, ini juga saya sempat bikin dokumenter. Kalau ini waktu itu saya kolaborasi sama salah satu teman saya. Ini bikin video waktu itu, jadi bikin dokumenter tentang pesantren Waria. Ini juga buat pemberitaan kebutuhannya. Oke. Nah, ini beberapa portofolio yang lain ya, karena saya sering dapat proyek di luar, jadi kadang saya manfaatkan untuk jalan-jalan juga buat motret apa yang tak senengi lah. Kalau saya bilang bagian portofolio saya yang travel dan landscape ini bagian ya seneng-senengnya foto saya aja begitu, bukan yang
bukan yang foto yang saya jual gitu. Sebenarnya dijual juga bisa sih di Microstock kayak gitu, tapi belum, nggak saya lakukan sih yang kayak gitu. Kemudian mana lagi ya? Nah ini yang banyak saya lakukan sejak 2000. Ini yang saya bilang tadi, pekerjaan dengan PPKD seperti itu. Jadi kliennya adalah korporat di rumah sakit, kemudian di dinas-dinas kesehatan kayak gitu. Ya motret ini sesuai keinginan, artinya yang bagus menurut customer gitu ya. Tergantung kebutuhannya buat apa. Yang ini bisa buat kalender, kadang juga buat company profile, buat kebutuhan humas biasanya, kebutuhan pemasaran kayak gitu. Ini ya, kemudian apa lagi ya? Nah, ini project-project yang saya lakukan pakai brand Illusi Pictures. Jadi Illusi Pictures itu lebih dokumentasi event korporat gitu kan. Jadi motret gathering, motret konferensi, motret team building, event-event korporat lah seperti itu. Ini juga nggak cuma di Jogja, kita sering juga ke Surabaya, ke Jawa Timur, ke Jakarta juga seperti itu. Nah ini videonya ya, ini nggak bisa diklik tapi nanti kalau teman-teman mau lihat silakan di channelnya Illusi Pictures masih ada ini. Kebetulan webnya baru dibenerin kemarin, jadi belum bisa diakses lagi. Ini, aduh, nge-lag ya. Nah ini sebenarnya banyak ya portofolio saya di wedding itu. Kalau teman-teman mau lihat di web juga ada di vintesia.id atau di Instagram juga ada Vintesia Foto. Ini ada contoh beberapa karya fotografi saya di wedding. Banyak banget di sana kalau teman-teman mau lihat. Nah, ini ada beberapa ya sedikit cuplikan lah ya ketika saya dan teman-teman bekerja itu ya. Menyenangkannya seperti itu. Jadi kita sering piknik gratis gitu. Jadi dolan motret dibayar gitu kan, menyenangkan ya sepertinya sepertinya gitu kan ya. Sebenarnya pusing juga karena kita juga harus menjalani itu dengan profesional, tapi selama kita ngerasa happy sih ya no problem gitu ya. Ini yang bikin saya senang juga sebenarnya ketika saya harus turun langsung kemudian motret event misalnya sampai keluar pulau, sampai kemana-mana. Itu salah satu kesenangan saya juga karena memang dari dulu saya sukanya tuh ngelihat hal-hal yang baru, kemudian bertemu dengan orang baru, melihat sesuatu yang nggak pernah dilihat itu bagi saya menyenangkan. Makanya pekerjaan ini jadi sesuatu yang menyenangkan buat saya pribadi gitu. Ini ya potret saya dan tim teman-teman. Nah ini ada beberapa klien yang pernah kita tangani ya, yang korporat, yang personal ya banyak banget, pasangan-pasangan nikah gitu kan, kalau di wedding. Mana lagi? Nah ini sih sebenarnya agak terlalu penting, tapi karena saya tuh sukanya explore gitu kan, jadi ini beberapa tempat yang saya explore gara-gara fotografi gitu. Jadi kesempatan saya di titik-titik ini tuh hampir semuanya itu gratis atau dibayari customer gitu. Jadi rasanya menyenangkan aja ngelihat Indonesia dengan cara seperti ini kayak gitu. Yang belum Kalimantan sih, sama Papua kan, sama mana ini Maluku belum ya. Ya insya Allah semoga bisa ke sana kayak gitu. Udah kayaknya udah habis sih. Nah, udah sih mungkin itu ya sedikit ceritanya begitu. Semoga teman-teman bisa mendapatkan sesuatu lah dari apa yang saya sampaikan.
Nah, karena ini sebenarnya sesinya ini ya Q&A ya, tapi belum ada pertanyaan. Mungkin moderator mau bertanya. Oke. Ini perkenalannya panjang sekali nih tadi. Nggak apa Mas, biar lebih kenal. Gitu. Untuk teman-teman yang Ya. mau bertanya gitu, coba bisa di chat mungkin ya, pertanyaannya apapun gitu ya bisa disampaikan terlebih dahulu gitu. Nanti bisa dijawab sama Mas Afnan seperti itu. Mungkin kalau dari saya tadi setelah bertahun-tahun ya Mas Afnan menggeluti dunia fotografi gitu ya, dari kuliah bahkan gitu atau mungkin sebelumnya sampai sekarang gitu, mungkin trennya atau karena ini spesifik mungkin di fotopreneur ya, bukan hanya kita sekedar untuk dapat foto saja gitu ya, tapi menghasilkan dari fotografi gitu ya, menghasilkan uang dari sana. Sebetulnya gimana sih tantangannya atau trennya ya dari dulu, dari awal sekali mungkin Mas Afnan memulai karirnya gitu ya sampai sekarang itu ada perubahan seperti apa misalnya, atau mungkin sama aja dari dulu trennya fotografi ya seperti itu atau seperti apa sebetulnya Mas? Oke, bagus banget ya pertanyaannya. Gini, jadi kalau yang saya lihat sih di semenjak saya mulai belajar gitu kan, itu kan 2008 itu masa-masa transisi digital ya. Jadi di 2009 itu saya masih belajar pakai analog juga, meskipun udah ada digital kayak gitu. Nah, yang menarik sebenarnya mulai 2013 ya, 2012 atau 2013 semenjak Instagram gitu ya, semenjak ada Instagram. Jadi jadi semua apa ya? Semuanya itu bisa bilang aku fotografer kayak gitu loh. Dan itu keniscayaan, artinya nggak ada yang salah, artinya ya itu jadi tantangan sih menurut saya, karena barrier to entry-nya, jadi siapa saja bisa punya brand, siapa saja bisa bilang fotografer, artinya semakin banyak kompetitor semacam itu. Jadi bagi teman-teman yang mungkin masih baru ya, artinya atau baru mau memulai kayak itu, sebenarnya bikin brand jadi fotografer itu bukan sesuatu yang sulit kayak gitu. Jadi kalau teman-teman memang mau berada di jalur ini, barrier to entry-nya itu sangat ini ya, sangat apa namanya, bisa banget dilakukan oleh teman-teman, apalagi teman-teman milenial yang sudah apa ya, canggih-canggih lah sekarang kayak gitu. Nggak sesusah dulu bikin brand gitu. Kalau dulu bikin brand itu masarinya tuh bingung gimana kan caranya. Ya saya masih ingat waktu itu masih pasang-pasang apa namanya baliho di pinggir jalan, ya kan. Nah sekarang kan nggak butuh kayak gitu. Tinggal upload aja gampang kan di Instagram, di Facebook, di media sosial lainnya, di TikTok kayak gitu. Mau lebih apa namanya advance dikit ya pakai ads gitu kan, Facebook ads, Instagram ads, bayar gitu kan, dan bisa langsung tertarget, ya kan. Contohnya misalnya saya di wedding fotografi, bisa menarget orang-orang dengan demografi yang saya inginkan. Bisa orang misalnya cewek ya kan, secara jenis kelamin cewek, bisa yang belum nikah ya kan, yang statusnya in relationship, bisa narget orang di wilayah tertentu. Itu kan apa ya? Itu kemudahan yang di 10 tahun yang lalu itu nggak ada gitu loh. Dan ini jadi peluang yang bagus buat teman-teman yang mau baru mau belajar atau baru mau terjun di usaha gitu kan. Mau usaha apapun lah begitu. Mau fotografi, mau apa. Sekarang cara pemasarannya itu jauh-jauh sangat lebih mudah lah dari dulu. Tapi memang tantangannya adalah karena barrier to entry-nya itu gampang ya, setiap orang itu bisa melakukan, jadi kompetitif lah, lebih kompetitif kayak gitu. Jadi yang terjadi adalah supply-nya itu banyak gitu. Nek dulu apa namanya jadi
business owner itu sesuatu yang sulit dan mahal juga. Tapi sekarang lah ngiklan aja pakai Facebook Ads, misalnya sehari 50.000 aja bisa gitu kan, udah bisa jangkau berapa ribu orang gitu kan, lebih murah sebenarnya. Kayak gitu. Mungkin itu sih yang berubah signifikan ya landscape-nya. Jadi muncul juga fotografer, misalnya fotografer yang memang bukan berasal dari ranah fotografi. Taruhlah gini, banyak nih teman-temanku yang fotografer itu dia dari jurusan ekonomi, jurusan bisnis, jurusan pertanian, bahkan seperti itu. Dan itu mungkin terjadi karena fotografi itu ya gampang banget dimasuki kayak gitu loh. Semua orang bisa belajar, apalagi di YouTube misalnya mau belajar apapun ada gitu kan. Akses informasi itu benar-benar ya sebebas-bebasnya lah kita mau ngambil gitu kan, on demand kan gitu kan di YouTube dan di kanal-kanal yang lain. Mungkin itu sih yang benar-benar berubah di 10 tahun terakhir. Apa itu? Oke, Mas Afnan. Tadi ya barrier to entry-nya sangat tipis gitu ya. Di samping itu tapi juga secara bisnis mungkin ya, secara karir sekarang lebih dimudahkan gitu ya dengan teknologi misalnya gitu, iklan dan lain sebagainya gitu. Tapi berarti sekarang apakah tidak ada batasan gitu, atau sebetulnya apa sih yang membedakan gitu ya fotografer yang profesional itu dengan yang amatir misalnya seperti itu, atau semua sekarang sudah bisa sama aja gitu? Sebetulnya batasannya apa sih yang membedakan, Mas Afnan? Fotografer profesional ya. Nah itu yang tadi saya bilang, semua orang bisa memproklamirkan diri jadi fotografer kayak gitu. Dan memang sejauh ini sertifikasi di bidang fotografi itu kayak belum berjalan seperti halnya profesi yang lain kayak gitu. Mungkin tadi di slide berapa ya? Tadi nggak saya jelaskan karena saya pikir nggak terlalu ini ya. Coba saya cek dulu. Nah, ini sebenarnya ada nih di slide ini. Nah, ini di sisi luar ini ada 3 hal yang yang perlu kita pahami terkait photopreneurship. Itu ada 3 hal gitu kan. Ada akademisi yang memang dia fokus pada keilmuan fotografi. Kalau saya bilang misalnya di ISI ada sekolah fotografi gitu, atau di Jakarta, di ISI Jakarta, di akademi yang lain ya, ada akademi fotografi yang lain, saya juga kurang tahu. Tapi ada lembaga yang memang secara formal menyediakan atau ada kelas khusus, memang ada jurusan khusus yang di bidang fotografi kayak gitu. Dan ini pentingnya untuk menjaga keilmuan fotografi itu berada di sesuai hitohnya lah, seperti itu. Nah, ada lagi pemerintah. Nah, pemerintah ini fungsinya buat apa sih sebenarnya? Ya, pemerintah ini yang akan melindungi profesi sebenarnya kayak gitu. Nah, pemerintah ini melindungi profesi dari apa? Nah, dia harus ada data yang memang akurat, data yang memang real, seperti apa sih profesi fotografi. Nah, makanya ada asosiasi begitu. Nah, asosiasi itu nggak sekedar komunitas, tapi asosiasi profesi selayaknya, misalnya dokter ada ID misalnya ya, atau di fotografer jurnalistik ya yang sudah ada, itu ada PFI, Pewarta Foto Indonesia, itu asosiasi juga, ada legal hukumnya. Kemudian di fotografi komersial ada IPA, TPA ya, Indonesian Photo Association lah, semacam itu. Nah, 3 hal ini yang sebenarnya kalau di komersial itu
nggak terlalu ini teman-teman. Jadi nggak terlalu apa ya, nek dibilang signifikan iya, nggak juga gitu. Artinya gini, taruhlah saya misalnya wedding photographer gitu. Sebelum motret ya kan, sebelum dapat klien nggak minta kan sebenarnya mana sertifikatmu fotografi gitu. Kamu dulu lulusan apa? Nggak ditanyakan kan, yang dilihat apa portofolionya kayak gitu. Jadi di profesi fotografi ini memang belum ada, bukan belum ada, belum kayak profesi-profesi lain yang udah lebih apa ya, ada regulasinya seperti itu. Karena memang kebutuhannya tidak mendesak sama profesi yang lain. Taruhlah misalnya ID, kan hubungannya sama manusia lah ya. Kalau nggak dipayungi dengan asosiasi, nggak dipayungi dengan organisasi atau asosiasi profesi, ya akan berbahaya gitu kan. Atau PF, kalau di fotografi tadi ada saya bilang ya, PFI ya, Pewarta Foto Indonesia, kenapa penting dan udah ada karena memang urgensinya tinggi gitu kan. Karena fotografer jurnalis itu tanggung jawabnya sama publik gitu kan, bukan sama orang-orang atau komersial gitu kan, atau bukan untuk kepentingan pribadi tapi kepentingan publik. Makanya harus dilindungi tuh profesi kayak gitu. Nah, di komersial itu memang hal ini tuh masih abu-abu gitu kan. Jadi yang akan membedakan yang seperti apa? Kalau bagi saya simpelnya kayak gini. Kalau kamu laku, banyak orang suka, ya wes gitu loh, no problem. Dan ini saya bilang buat teman-teman yang masih baru memulai, ini gampang untuk bikin kayak gitu. Kuncinya apa? Bikin portofolio yang sebanyak-banyaknya, yang bagus gitu, yang banyak, yang bagus kayak gitu. Karena klien itu akan lihat portofolio. Udah itu aja sih menurut saya. Oke, baik Mas Afnan, saya sambung pertanyaannya dari audiens ya. Ada 2 penanya. Yang lain juga boleh. Menyampaikan pertanyaannya. Nanti akan kita sampaikan ya setelah yang ini. Saya langsung sampaikan dulu, mungkin pertanyaannya ada 2 penanya. Yang pertama dari Azi ya. Izin bertanya Mas, dari semua event dan klien yang pernah ditangani, dari mana bayaran yang paling besar? Gitu. Yang pertama, ini kita sudah berbicara mengenai cuan gitu ya Mas ya. Bayaran yang paling besar. Yang selanjutnya dari Rombia Nuriana. Satu-satu dulu ya dijawab ya, biar ini ya, biar gak lupa. Langsung aja satu pertanyaan, satu dijawab. Boleh, silakan Mas. Karena kebetulan klien saya ada klien korporat ya, jadi kalau klien korporat tuh ya pasti gede lah daripada klien personal atau perorangan, karena memang kebutuhannya juga nggak main-main gitu. Maksudnya video juga foto video yang kebutuhannya buat komersial, buat korporat kayak gitu. Berapa ya dulu ya? Adalah puluhan lah gitu. Ada puluhan. Klien-klien korporat saya yang tadi yang saya bilang itu belasan puluhan kayak gitu. Angkanya off the record. Gitu. Oh, ada sih yang kalau di total ratusan ada sih. Gitu. Tapi itu kebetulan ada yang memang dia nggak cuma sekali gitu. Jadi kayak dalam 1 tahun itu ada eventnya itu 3 batch kayak gitu. Jadi batch pertama bulan ini, yang kedua bulan ini kayak gitu. Jadi lumayan gede juga karena memang kita jalan sampai bisa dibilang dalam 1 bulan itu minggu pertama jalan ya 3 hari ya kan. Seminggu off, berikutnya jalan lagi 3 hari, off lagi seminggu, minggu berikutnya jalan lagi 3 hari kayak gitu. Itu selama 3 bulan kayak gitu. Jadi ya lumayan kayak gitu. Gitu ya. Semoga terjawab ya. Dari korporatnya, ini karena memang kliennya sudah korporat besar ya Mas. Jadi ya bayarannya juga besar juga gitu, guna garam dan lain-lain gitu. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Mas Afnan.
Dari Roja Ya. Nuryana, apakah menjanjikan kalau menjual hasil karya ke platform penyedia footage atau template desain grafis? Sebenarnya syarat karya yang dapat di-apply itu yang seperti apa? Ini pertanyaan pertama, Mas. Silakan dijawab. Oke, langsung jawab aja ya. Oke, mungkin maksudnya ini yang upload karya di microstock gitu ya, microstock atau macrostock ya. Jadi bisa teman-teman kalau punya karya diupload di situs-situs microstock. Contohnya ada Shutterstock, ada iStock, ada apa lagi ya, Adobe Stock, banyak sekali. Coba teman-teman kata kuncinya microstock kayak gitu. Nah, ada juga makrostock. Nah, itu beda lagi. Kalau makrostock biasanya lebih mahal. Kalau makrostock tuh yang apa namanya? Yang terkenal namanya Getty Image. Jadi teman-teman bisa menjual di platform-platform seperti itu, kayak gitu. Dan ditanya menjanjikan atau tidak, itu tadi pertanyaan menjanjikan atau tidak, tergantung jadikan itu sebagai apa ya? Apa namanya? Hal apa yang utama atau enggak. Jadi saya ada teman kemarin kebetulan juga ngisi di event saya yang saya bikin sama teman-teman ASK untuk Planner Charity Class ya di Ramadan kemarin tuh kita bikin event itu. Salah satu pembicara namanya Mas Ilham. Dia sahabat saya juga. Dari microstock itu dia per bulan berapa ya? Sekitar $35 atau berapa gitu. Ya nggak banyak sih, nggak banyak memang. Tapi ada terus gitu, karena memang microstock itu jualnya murah banget gitu. Jadi per penjualan itu cuman $0,1 kalau nggak salah ya. Ini karena saya bukan nggak main di situ. Pernah sih saya ngupload gitu kan, tapi capek nguploadnya gitu kan. Tapi yang saya ambil dari ceritanya Mas Ilham, microstock itu dipakai bukan buat yang apa ya, buat mencari penghasilan yang utama. Kenapa? Karena capek nanti kalau harus ngikutin mutret banyak dulu kan, mutret banyak dan hasilnya kayak kecil-kecil, tapi dijadikan sebagai passive income cocoknya. Jadi teman-teman udah punya apa dulu nih, misalnya motret buat apa, buat motret wedding atau motret apapun kayak gitu. Nah, foto-foto yang nggak kepake di project-project yang lain itu bisa diupload juga di situ. Gitu. Jadi kayak semacam bonus aja lah yang dari microstock itu. Gitu. Jadi kayak ini teman saya Ilham ini dia sekarang motretnya newborn. Sebelumnya dia motret wedding. Bareng saya juga waktu itu sering bantu di Ayo Nikah. Motret event juga, sering bantu juga dulu di Lucy Pictures. Nah, sembari itu dia sering motret-motret ya dia cuma jalan travel atau pas ada kerjaan-kerjaan itu stok foto yang nggak kepake itu di-upload di situ di microstock. Nah, untuk syarat ketentunya seperti apa, tiap microstock itu beda-beda. Tapi sejauh ini pengalaman dari teman saya Mas Ilham ini yang paling gampang itu Shutterstock. Teman-teman tinggal daftar aja kayak segampang daftar Facebook sama Instagram lah. Dan segampang itu pula nguploadnya gitu kan. Kayak ngupload tapi udah langsung terindeks di database mereka. Kalau ada orang yang nyari sesuai keyword yang teman-teman masukkan, nanti akan muncul fotonya teman-teman. Misalnya dibeli ya nanti teman-teman dapat royalti gitu ya. Jadi istilahnya royalti ya gitu. Dan memang kecil angkanya. Tapi kalau ditekuni ternyata juga bisa. Ada juga ini salah satu senior juga namanya Mas Munir ya. Misbahul Munir kalau teman-teman tahu. Itu dia main microstock sejauh ini udah dapat terakhir ya. Saya ketemu beliau di event akhir tahun lalu Desember. Tanyain udah dapat berapa total Mas gitu kan. 45 jutaan kalau dikonvert. Kalian dapatnya dolar kan. Jadi ya gede juga ketika memang yang diupload banyak, kemudian fotonya memang bagus dan kalau Mas Munir juga bilang ini sama yang bilang Mas Munir sama Mas Ilham itu sama. Rasa diarep-arep gitu. Dan foto aja
apa aja di foto gitu. Bahkan ada foto, maaf ya, kucing di foto, di-upload, itu ada yang beli juga ternyata. Dan banyak juga foto-foto kuliner, jadi kayak Mas Munir itu sering moto sambil jajan soto di foto pakai HP loh, ini cuma pakai HP, mau soto atau pecel atau apa gitu, dia sambil makan itu di foto, di-upload, banyak juga yang laku kayak gitu. Jadi foto remeh-temeh kayak gitu ternyata bisa laku juga gitu loh. Nah, tipsnya seperti apa? Yang jelas, yang penting fotonya juga prima. Prima artinya secara teknis bagus, kemudian keywording-nya ya, yang penting kalau di Microsoft foto itu bisa menjelaskan ketika orang mau cari fotomu itu kira-kira dengan kata kunci apa sih? Kurang lebih gampangnya seperti itu. Misalnya saya motret foto sapi misalnya, ya kan? Kira-kira orang kalau cari sapi itu ngetiknya apa? Gitu kan? Misalnya, ya tentunya kata kunci sapi itu udah pasti ada ya, sapi, maksudnya dalam bahasa Inggris ya, kemudian farm misalnya, agriculture misalnya, dan hal yang bersangkutan. Nah, ada tipsnya lagi adalah misalnya masukin kata kunci Adha misalnya, Idul Adha gitu. Itu kan hubungannya sama ternak misalnya. Atau tentang kata kunci lain misalnya kayak beef, kayak sirloin, kayak itu bisa dibuka juga di foto-foto yang nampilin sapi kayak gitu. Ya kayaknya itu foto itu memang harus bisa, kira-kira orang mau cari itu dengan kata kunci apa sih kayak gitu loh. Itu sih kalau ini pengalaman cerita dari temen ya, karena saya sendiri tidak menekuni di situ. Coba Mas siapa tadi ya, Mas Roja, coba di follow aja Munir KW0 coba. Dia fokus memang dia fokusnya sebenarnya di motret ini sih, dia sering lomba, jadi juri lomba, kemudian motret komersial juga, tapi sampingannya juga dia main di Shutterstock kayak gitu. Atau yang Ilham tadi coba di _Ilham. Mungkin itu ya yang bisa saya jawab untuk pertanyaan yang pertama. Semoga menjawab. Baik, Mas Nan. Kita lanjutkan ke pertanyaan kedua ini dari Roja ya, Mas, dari Roja. Cara membangun personal branding sebagai penyedia jasa di bidang fotografi bagaimana? Silakan, Mas Sofyan, soal personal branding. Ya. Coba ke situ. Iya kah? Ya, sana dulu. Sebentar. Maaf ya. Ya, jadi personal branding ya. Oke. Nah, personal branding sama branding untuk vendor mungkin akan beda ceritanya ya. Gitu. Jadi tentunya yang murah apa dulu nih? Branding untuk vendor atau untuk personal dulu gitu kan? Mungkin menariknya akan di sisi itu. Nah, kalau menurut saya ya paling gampang personal brand dulu memang gitu kan. Karena personal brand nggak membutuhkan biaya segede branding untuk korporat, untuk vendor seperti itu. Nah, cara bangunnya seperti apa? Ini sebenarnya juga simple sih. Kalau teman-teman punya akun personal, akun media sosial ya, punya Instagram, punya TikTok atau apapun, ya silahkan melabeli diri dengan apa yang pengen dibrandingkan gitu loh. Kalau kamu pengen dikenal sebagai seorang fotografer, ya ngakulah sebagai seorang fotografer kayak gitu. Jadi tulis saja di bio, kita kan dikasih fitur, dikasih tempat untuk bisa menulis bio kan, ya tulis saja di situ profesional fotografer atau misalnya wedding fotografer ya, wedding fotografer kayak gitu. Itu yang pertama. Jadi melabeli diri ya. Yang kedua tentunya dibarengi dengan portofolio yang sesuai gitu kan. Melabeli diri wedding fotografer ya kalau bisa di feed-nya ada karya-karya foto wedding seperti itu. Diperbanyak, dipercantik, dibikin yang bagus, yang ketika orang lihat akunmu kayak gitu, langsung iya fotografer nih. Orang pasti akan melakukan approval, artinya aku fotografer pasti dilihat karyanya kayak gitu.
Mungkin itu sih. Oke. Untuk Iya. Mas Roja, semoga terjawab ya pertanyaannya, 2 pertanyaan tadi yang sudah disampaikan. Yang lain mungkin masih ada yang mau bertanya, silakan. Dari saya mungkin pertanyaan lanjutannya, bagaimana mungkin pengaruh ini Mas Afnan, teknologi fotografi lah ya dalam photopreneur ini gitu. Semisal perkembangan teknologi ini ya mungkin handphone gitu ya sudah bisa jadikan sebagai alat untuk ngambil foto di mana-mana gitu, atau kamera mungkin ya yang sudah berkembang itu DSLR, kemudian mirrorless misalnya, kayak perubahan seperti itu. Dan kira-kira seberapa berpengaruh ya di era sekarang, terutama di era digital seperti ini untuk dunia fotografi ini, Mas? Oke, jadi kalau ngomongin soal teknologinya di fotografi, kalau di 5 tahun terakhir sebenarnya nggak terlalu signifikan ya. Artinya setelah kemunculan dari analog ke digital itu memang perubahannya luar biasa banget. Tapi kalau sekarang teknologinya lebih upgrade-nya lebih ke kalau kamera itu di fitur-fitur yang lebih hybrid kayak gitu. Jadi sekarang nih era-eranya DSLR udah mulai turun nih. Sekarang kan mirrorless baru ini ya berjaya ya, karena memang kelebihannya dia lebih ringkas, lebih kecil, kemudian autofocus juga cepat, kemudian kelebihan-kelebihannya ya kayak stabilizer, in-body stabilizer dan lain sebagainya. Tak pikir kalau itu sih ini ya, kalau di landscape fotopreneurnya nggak terlalu signifikan sih sementara ini kayak gitu. Mungkin lebih ke karya sih, ke karyanya, jadi lebih dengan harga. Jadi teknologi itu tadi yang saya bilang tadi, kemudian mirrorless, teknologi itu semakin murah harganya begitu kan. Jadi taruhlah dulu di harga 5 jutaan tuh baru dapat 1000D dengan fitur yang masih kayak gitu kan, video aja belum bisa. Sekarang teman-teman dengan harga 3,5 juta atau bahkan 2,5 juta aja bisa dapat second ya tentunya. Kalau baru taruhlah ya di harga yang sama lah, waktu itu 5 juta, sekarang 5 juta atau bahkan di bawahnya, teman-teman udah bisa dapat fitur yang lebih keren, lebih mumpuni lah seperti untuk bikin karya. Jadi yang terjadi karya semakin bagus tentunya karena kemudahan yang disediakan oleh teknologi. Jadi kalau dibilang tantangannya berarti kompetisi hasil karyanya akan lebih bervariasi sekarang. Kreativitas benar-benar bisa terfasilitasi dengan teknologi yang ada sekarang. Kayak gitu sih. Tantangannya lebih di situ kalau sekarang. Oke. Dari audiens ada lagi mungkin yang bertanya? Atau cukup? Mungkin dari saya satu lagi Mas, pertanyaan yang mungkin cukup ingin saya tanyakan gitu ya di dunia fotografi ini ya, terutama di era digital ini sekarang. Sebetulnya gimana fotografi dan editing, misalnya editing foto misalnya kayak gitu. Apakah karya-karya yang di photopreneur itu ya murni foto saja, ataukah ada hubungannya dengan editing juga, itu harus seperti apa gitu, atau ya nggak masalah gitu ada diedit seperti itu misalnya. Ini gimana Mas prinsipnya mungkin di dunia fotografi, photopreneur itu seperti apa Mas? Oke, ya ini ya mungkin kembali ke slide yang ini ya di landscape tadi. Jadi editing ini sesuatu tema yang selalu menarik dan sering ditanyakan. Memang boleh nggak sih ngedit gitu kan? Editing tuh boleh nggak sih? Nah, kalau ranahnya jurnalistik ya, kalau di ranahnya jurnalistik tentunya editing yang diperbolehkan adalah editing yang tidak mengubah fakta. Jadi
kata kuncinya di situ ya. Diedit boleh tapi tidak mengubah fakta. Ini kan ya ini batasan yang apa ya? Yang sulit, bukan sulit sih, maksudnya ya sakit banget sebenarnya gitu kan. Taruhlah misalnya nggak bisa menambah elemen gitu. Misalnya ada foto orang di sawah gitu kan. Wah, kok kita kurang cakep tak tambahi topi gitu. Nah, kan nggak boleh kayak gitu. Montase kayak gitu kan nggak boleh. Karena apa? Sudah merubah fakta gitu. Bahkan ada sempat kasus dulu di apa namanya ada namanya WordPress foto ya. Jadi ini ajang kompetisi fotografi jurnalis terbesar di dunia lah gitu. Bukan kompetisi sebenarnya, jadi kayak ajang apa ya? Ya sama sih sebenarnya kayak lomba juga, nge-submit foto kayak gitu, dan paling bergengsi lah di dunia fotografi jurnalistik kayak gitu. Pernah terjadi ada pemenang yang dianulir gara-gara dia cuman menaikkan kontras foto kayak gitu. Ini kan sebenarnya bukan sesuatu yang bisa jadi dibolehkan atau enggak diperbolehkan di jurnalistik kayak gitu, karena mengubah kontras itu signifikan enggak sih gitu kan. Nah ternyata waktu itu ada juara pemenang WordPress foto, saya lupa tahun berapa, itu mengubah fakta. Jadi kebetulan fotonya itu foto landscape kota di Afghanistan, aku lupa deh, kalau nggak di Afghanistan di pokoknya Timur Tengah lah kayak gitu. Jadi langitnya itu yang kondisi perang itu kan banyak asap-asap kan. Nah, dia nambahin kontras yang bikin asapnya itu jadi lebih tebel, lebih bukan tebel sih ya, lebih kelihatan asapnya kayak gitu. Dan ketika dicocokkan dengan foto aslinya itu berbeda, artinya faktanya berubah gitu kan. Nah, yang kayak gini tuh dianulir. Nah, di jurnalistik tuh aturan-aturan kayak gitu tuh benar-benar diperhatikan karena ini kan hubungannya sama kepentingan publik kayak gitu. Nah, kemudian kalau di artis tadi misalnya di sebelah kanan ya, yang kayak gitu nggak penting. Artinya ya semau gue fotonya mau diedit, mau di apa namanya ditambah-tambahin apa gitu kan, mau diutak-atik misalnya dari warna biru diubah jadi warna merah, mau ditambahin kodok, mau ditambahin apa, ya itu terserah, semau gue namanya artis gitu kan. Nah, kemudian pertanyaan gimana sih kalau komersial gitu kan? Di komersial fotografi nggak ada juga batasan kayak di jurnalistik. Nah, kalau komersial apa sih? Ya yang penting klien suka, wes. Sesimpel itu sebenarnya. Jadi nggak ada salahnya ngedit itu. Kayak itu selama klien suka, customer suka, kayak gitu. Jadi lebih fleksibel dari jurnalis, tapi juga ada batasannya gitu. Batasannya apa? Ya sesuai brief klien misalnya atau sesuai apa kesenangannya kliennya gitu kan. Kan kita tujuannya kan jualan, dodolan gitu kan. Ya harus ini toh harus sesuai apa yang diharapkan customer atau bikin customer seneng. Ya sesimpel itu sih kalau di komersial fotografi. Gitu Mas. Oke, baik. Terima kasih Mas Afnan atas jawabannya. Untuk teman-teman yang lain sudah tidak ada pertanyaan ya sepertinya. Oke, kalau gitu mungkin terakhir untuk Mas Afnan, silakan mungkin ada pesan yang apa ya, yang perlu disampaikan ya ketika mungkin teman-teman di sini mau untuk mulai di dunia fotografi gitu, sekaligus nanti menjadi closing statement ya untuk webinar kita pada malam hari ini. Oke, ini mungkin tadi juga sudah sempat saya bilang bahwa menjadi seorang fotografer itu bukan sesuatu yang sulit gitu. Jadi kalau teman-teman baru mau mulai sekarang, belum terlambat. Artinya segera aja pelajari, banyak berlatih, kemudian portofolionya diperbaiki ya, diperbarui terus kayak gitu, motret yang bagus, kemudian mentarget market yang spesifik ya. Kalau saya bilang di apa namanya
di bagian bisnisnya adalah menarget target yang spesifik. Kemudian portofolionya disesuaikan dengan apa yang menjadi tren atau apa yang menjadi yang bagus-bagus sesuai kebutuhan customer lah gitu. Jadi yang namanya bisnis itu harus menjawab persoalan suatu permasalahan. Gitu. Jadi ketika teman-teman menyediakan suatu jasa, baik foto atau apapun yang bisa menyelesaikan masalah, itu insya Allah akan laku gitu. Nah, mungkin itu sih perbanyak apa namanya praktek, kemudian portofolio diperbanyak juga. Yang terpenting mungkin juga ini sih, membangun relasi kayak gitu. Teman-teman sekarang mungkin ada yang masih mahasiswa atau masih sekolah, dimanfaatkan benar-benar relasi yang ada di lingkungan teman-teman, karena itu yang akan menjadi apa ya, customer pertama teman-teman itu biasanya tuh lingkarannya pertemanan kayak gitu. Dulu saya mengawalinya ya kayak gitu juga. Klien saya tuh kalau nggak saudara ya kan, teman sendiri. Kalau nggak teman, temannya teman kayak gitu. Nah, kalau itu tuh udah sama kalau mereka tuh udah percaya sama teman, sama kalian gitu kan, sama kamu gitu kan. Ya nanti portofolio akan nambah sendiri, diperbaiki terus, nanti lama-kelamaan pasti akan dapat klien yang bukan teman gitu kan, atau bukan saudara. Gitu sih. Intinya gampang sekali sekarang mau memulai bisnis fotografi dan banyak sekali peluangnya. Kalau tadi saya bilang peluang di komersial fotografi dari lahir sampai mati itu ada semua. Apa namanya? Apa itu namanya? Newborn ya. Dari foto yang spesialis motret lahiran bayi gitu kan, bukan lahirannya sorry, ininya ya, bayinya itu ada. Umur 1-2 tahun ada lagi toddler fotografi, itu ada yang spesifik di sana, motret anak usia 2-5 tahun itu ada kayak gitu. Kemudian ada misalnya mau fokus di birthday fotografi, jadi khusus memang motret momen-momen apa namanya pernikahan, momen-momen ulang tahun atau 17 fotografi misalnya, memang momen-momen ulang tahun di usia 17. Gede dikit lagi wisuda ya kan, motret wisuda, ada juga kan graduation fotografi. Setahun lagi dia nikah, ada wedding fotografi atau pre-wedding dulu ya, pre-wedding, kemudian wedding, bar wedding ada lagi post wedding ya kan. Kemudian setelah itu ada apa namanya maternity ya kan. Jadi kehamilan itu kan sekarang juga itu di foto kayak gitu kan. Bahkan sampai kematian tuh ada juga kan, di beberapa agama tertentu momen kematian itu juga momen yang sakral yang ternyata butuh juga didokumentasikan. Artinya banyak sekali peluang yang bisa teman-teman masuki di komersial. Ini tadi baru menyasar untuk customer langsung ya, yang B2C ya, business to customer, yang ke orang langsung, belum yang B2B. Kalau ngomong B2B ya target korporat, ya kan, kebutuhan korporat apa sih kira-kira? Oh, dokumentasi event, company profile, kemudian bikin foto profilnya atau foto profile ini ya, portrait orangnya gitu kan, iklannya, terus foto produknya, dan lain sebagainya. Belum kalau B2G misalnya, business to government, yaitu mirip-mirip sama B2B ya. Tapi yang pemerintah, klien pemerintah itu juga sering bikin kebutuhan-kebutuhan company, kebutuhan instansi kayak gitu. Banyak sekali yang bisa teman-teman masuki. Itu baru dari jasanya tadi ya, jasa motretnya. Belum misalnya kalau ngomongin fotografi, saya nih misalnya ada juga di rental ya kan, kamera itu kan bagian dari fotografi. Atau misalnya mau jadi apa itu namanya, mau bikin konten tentang fotografi, diupload di YouTube atau dijual e-course-nya bisa. Mau bikin workshop foto, jadi apa namanya, bikin kelas-kelas foto bisa. Atau mau bikin apa namanya itu event ya, jadi kayak bikin
event hunting bareng berbayar, itu kan bisa juga, maksudnya nggak jauh-jauh dari foto juga kayak gitu. Ada banyak sekali yang bisa teman-teman masuki lah. Mungkin itu aja sedikit dari saya. Semoga yang sedikit ini bisa ada yang bisa teman-teman ambil. Semoga bermanfaat. Mungkin itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjang Terima ya? kasih. Closing statement-nya panjang. Nggak apa-apa, Mas. Ya, kita jadi tercerahkan gitu ya. Cara-cara meraup cuan gitu ya dari dunia fotografi gitu. Terima kasih sekali lagi pada Mas Faizal ya. Faizal Afnan dan atas ilmunya, atas waktunya yang sudah diberikan kepada kita. Dan juga untuk teman-teman semua peserta yang sudah menyaksikan ya Good Career Series ya yang ketiga, yang alhamdulillah semoga banyak manfaat ya yang bisa didapatkan seperti itu. Dan sebelum saya tutup, mungkin untuk teman-teman semua yang ada di sini, saya kembali mengajak teman-teman untuk ikut kembali berkontribusi seperti itu ya kepada goodpeople.id. Kita sama-sama untuk berkontribusi gitu ya dalam satu program yang juga sedang kita laksanakan, wakaf Quran yang periode bulan ini deh, 1 bulan ke depan gitu, yang insya Allah nanti teman-teman juga boleh untuk mendonasikannya, yang nanti kita akan salurkan berupa Al-Quran ya untuk penghafal dan pengajar Al-Quran seperti itu. Yang periode sebelumnya alhamdulillah terkumpul sekitar 15 juta yang sekarang sudah masuk proses produksi dan nanti insya Allah segera akan didistribusikan seperti itu. Terima kasih sekali lagi teman-teman. Semoga bisa ikut terus ya untuk kegiatan-kegiatan Good People yang lainnya, pun juga dengan Good Parent Series-nya seperti itu. Terima kasih sekali lagi kepada teman-teman semua yang sudah bergabung pada malam hari ini. Kita cukupkan dengan lafal hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.